Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali hadir di majalisul zikir, majalisul ilm. Ilmu yang merupakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, hajatun nasi ilal ilm asyad min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih dari kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Kalau makanan minuman sehari kita butuh 2 kali 3 kali, fa innal ilma yahtajuhu fi kulli waqtin. Adapun ilmu itu kita butuhkan setiap saat. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ilmu ini tidak bisa diambil sekaligus. Para ulama salaf mengatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mengambil ilmu ini sekaligus, maka ilmu itu akan hilang juga darinya sekaligus. Walakin ma'al ayyamul layali, tetapi membutuhkan berhari-hari, membutuhkan bermalam-malam. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, akhi lan tanalal ilm illa bisittatin, wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 perkara. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah. Dzaka, kecerdasan, wajtihad, kesungguhan, wahirsun, semangat, wabulghah, kemudian punya bekal, wasuhbati ustadzin, bimbingan seorang guru, watulu zamanin, dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, pada malam ini akan kita belajar, dan perkara yang akan kita ambil ini perkara yang sangat penting yang merupakan prinsip di dalam Islam, yaitu mas'alatut takfir, pengkafiran. Karena banyak tuduhan-tuduhan miring terhadap Islam, lebih khusus lagi tuduhan-tuduhan miring terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah, as-salaf, yang mengikuti apa yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuduhan ini ibarat bola liar. Dan tuduhan ini tidak bisa kita biarkan tanpa jawaban ilmiah yang dibangun atas dalil kitabullah maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingatkan suatu hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma.
Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka akan terkena salah satunya. Wa illa faqad hara ilaihi. Kalau tidak benar apa yang dituduhkan, maka kekafiran itu akan kembali kepada siapa yang menuduh. Maka takfir, pengkafiran ini adalah hukmullah, hukum Allah Azza wa Jalla. Pengkafiran ini kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada beberapa poin yang akan kita ambil pada kesempatan malam ini. Yang pertama, bad'at nash'atut takfir bighairi dalil fil ummah wa asbabuh. Permulaan pengkafiran tanpa dalil di tengah-tengah umat ini beserta sebab-sebabnya. Kita katakan pengkafiran dalam Islam ada. Tetapi siapa yang berhak untuk dikafirkan? Itu yang kafir. Namun permasalahannya, apa yang terjadi? Takfir bighairi dalil, pengkafiran tanpa dalil. Dan tidak memisahkan mana pengkafiran secara mutlak yang tidak ada konsekuensinya menjatuhkan kepada perorangan atau individual. Ini namanya takfirul mutlak. Contoh Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya, di dalam Al-Quran, dan ini lafaz dikatakan lafaz kafir, tetapi tidak ada keharusan jatuh kepada setiap orang. Dalam surah Maidah 44 dan selanjutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kemudian zalimun, kemudian fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, maka dia kafir. Ini dikatakan hukum mutlak. Tetapi untuk menjatuhkan kepada person individual, institusi atau yang lainnya, ini kita butuh dalil lagi. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, laisa kullu man waqa'a fil kufri qad waqa'al kufru alaihi. Tidak semua orang Islam yang jatuh dalam amalan kafir langsung bisa dihukumi kafir, tidak. Kenapa? Man thabata islamuhu biyaqinin fala yukhraju anhu illa biyaqinin mithlahu. Siapa yang keislamannya ditetapkan dengan keyakinan, maka tidak bisa Islam itu dicabut dari seseorang kecuali dengan keyakinan juga. Dan ingat, kita ini ditugaskan memasukkan orang ke dalam Islam, bukan mengeluarkan orang dari Islam. Maka itu dikatakan dakwah. Apa arti dakwah? Ajarkan. Jadi pengkafiran dalam agama adalah hak. Tetapi ingat, dia punya syurut, syarat-syarat. Dia punya mawani, penghalang-penghalang. Sebagaimana salat itu ada syaratnya, ada penghalangnya, sebagaimana hukum-hukum apapun dalam agama kita ini ada syarat-syaratnya, ada pula al-mawani, penghalangnya. Demikian juga masalah yang sangat berbahaya, mas'alatut takfir, ada syaratnya, ada qawaidnya, kaidah-kaidahnya, ada pula mawaninya, penghalangnya. Baik. Maka dalam urusan agama, terutama babul akidah, kita tidak boleh membeo. Apa kata guru, kafirkan fulan, kafir. Tidak. Tapi kita berhenti pada dalil. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Beda kita memfasikkan orang. Beda. Kenapa? Masih Islam. Beda ketika menyebutkan bid'ah. Masih Islam. Tapi begitu mengatakan kafir, ini hukum sudah berbeda lagi. Kalau sudah memvonis kafir,
warisan sudah nggak ada. Memvonis kafir, kalau dia meninggal dunia nggak boleh disolati, nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka ada ahkam, hukum-hukum yang sangat banyak yang akan ditimbulkan dengan pengkafiran tersebut. Baik, poin yang pertama, sejarah pengkafiran tanpa dalil di tengah umat Islam dan apa sebab-sebabnya. Ketahuilah, tarji'u nash'at at-takfir bighairi dalil. Kembalinya atau pusat awal dari pengkafiran dalam Islam tanpa dalil ini ila waqtin mubakkir, masih pagi, masih di awal-awal sejarah Islam. Kembali kepada awal sejarah Islam. Ya, sampai para ulama kita menyebutkan anna takfira bidzunub, mengkafirkan umat Islam dengan sebab dosa-dosa, huwa awwalul bid'ah, ini adalah bid'ah yang pertama muncul di tengah umat. Gara-gara dosa dikafirkan, ini adalah bid'ah pertama muncul dalam Islam. Syekhul Islam rahimahullah membawakan dalam Majmu'ul Fatawa, kemudian Syarah Al-Asfahaniyah, beliau mengatakan walihadza yajibul ihtirazu min takfiril muslimina bidzunubi wal khataya. Wajib setiap orang waspada, jangan sampai mengkafirkan kaum muslimin gara-gara dosa dan salah. Fa innahu awwalu bid'atin zaharat fil Islam. Pengkafiran dengan sebab dosa dan kesalahan ini bid'ah pertama yang muncul di dalam Islam. Fakaffara ahlaha al-muslimin atau ahluha al-muslimin wastahallu dima'ahum wa amwalahum. Dengan sebab itu dikafirkanlah kaum muslimin, dihalalkan darah mereka dan dihalalkan harta-harta mereka. Gara-gara apa? Mengkafirkan. Taib, siapa itu kelompok itu? Wa kana awwalu man azhara at-takfira bighairi haqq humul khawarij. Yang pertama kali menampakkan pengkafiran tanpa hak adalah kelompok Khawarij, sekte Al-Khawarij. Wa qad kana katsirun minhum fi jaisy Ali radhiyallahu anhu yaum as-Siffin, yang banyak nimbrung ikut masuk di dalam kubunya atau di dalam tentaranya, pasukannya Ali ibn Abi Thalib waktu perang Siffin. Falamma tafaqa Ali wa Muawiyah ala tahkim, ketika dua sahabat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, sepakat untuk damai. Wa kana dzalika fi syahri Ramadan, dan itu pada bulan Ramadan, minas sanati as-sabi'ati wath-thalatsina min al-hijrah, tahun 37 Hijriyah. Tahun 37 Hijriyah. Angkaral khawariju amrat tahkim, orang-orang khawarij mengingkari perdamaian, kesepakatan damai tersebut. Kenapa? Wa balaghu fil inkar ala Ali, dan sangat mengingkari keputusan Ali bin Abi Thalib, yang mana para sahabat ini jelas punya tujuan yang sangat baik dan langkah yang baik, menghentikan perpecahan di tubuh kaum muslimin, karena terjadi kubu yang tentunya mereka, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim, seorang alim berijtihad, lantas dia benar, dia mendapatkan berapa pahala? 2. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Tetapi kalau dia berijtihad dan salah, dia dapat berapa pahala? 1 saja. Maka dari sini para ulama kita mengatakan apa? Kullu mujtahidin musibu ajra wa laysa kullu mujtahidin musibu haqqa. Semua yang berijtihad pasti dapat pahala, tetapi tidak semua yang berijtihad mendapatkan kebenaran. Namun ada salah difahami oleh orang, pokoknya ijtihad dapat pahala, dapat benar, sudah enggak. Ya.
Kita katakan dapat pahala iya, tapi dapat benar tidak, karena nas teks hadis ya dan konteks hadis mengatakan ada yang salah, ada pula yang benar, tetapi kedua-duanya dapat apa? Dapat pahala. Nah, diingkarilah sahabat Ali bin Abi Thalib, diingkari. Wa qalu lahu, dan berkata orang-orang Khawarij ini, hakamtar rijala fi kitabillah. Hai Ali, engkau telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam kitab Allah. Ini apa? Dituduh Ali radhiyallahu anhu membuat hukum baru, bukan menggunakan hukum Allah. Maka sampai kapan pun, sampai hari kiamat para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, kalau sahabat tidak selamat dari cemooh kritikan orang-orang Khawarij, apalagi pemimpin-pemimpin kita sekarang akan selamat para jemaah. Sahabat nggak selamat dibuat sama mereka, dan selalu semboyan mereka hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah. Ya jamaah, hai saudaraku, hai kaum muslimin, siapa kita yang tidak menghendaki hukum Allah? Coba. Hanya orang-orang yang luar Islam saja yang tidak menghendaki hukum Allah. Ahlu sunnah itu berkatakan tidak menghendaki hukum Allah. As-salafiyun, orang mengikuti jejaknya para salaf, ya, kita katakan tidak menghendaki hukum Allah. Kalla wa hasya, sekali-kali tidak. Mereka ingin berusaha menegakkan hukum Allah dari yang terkecil sampai yang terbesar, namun mengatakan bahwasanya ya, kami yang memperjuangkan hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah. Ini adalah perkataan sejak zaman dahulu, dan kita katakan lagu lama. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, apa kata Ali mendengar ucapan mereka? Kalimatu haqqin urida biha batil. Ini ucapan benar tetapi maksudnya batil. Ungkapan benar itu para jamaah yang mengatakan bahwasanya hukum Allah, hukum Allah, tapi apa? Maksudnya adalah batil, mengkafirkan kaum muslimin. Dan ini fakta, tidak bisa kita bantah. Dan ini sejarah yang tercatat dari para ulama thiqat, ulama-ulama kita yang terpercaya. Jadi mereka menuduh Ali bin Abi Thalib, mengatakan hakamtar rijala fi kitabillah. Hai Ali, engkau telah menjadikan manusia hakim. Berarti apa? Engkau buat hukum, engkau buat produk hukum, ya, bukan menggunakan Quran. La hukma illa lillah, kata mereka, hukum hanya milik Allah. Thumma sarrahu bi kufrihi, yang ujungnya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kita merujuk sedikit para hadirin, kisah sahabat Ibnu Abbas pada hari Jumat atau waktu salat zuhur. Yang Khawarij disebutkan saat itu jumlahnya hampir 5.000 orang. Dia telah menempati suatu tempat yang bernama Nahrawan atau Harura. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ingin menasihati mereka, ingin berdialog dengan mereka. Maka para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, yang menasihati orang-orang yang kena syubhat dan yang lainnya, biarlah orang-orang yang berilmu, yang berkompeten. Ya, jangan kita ini yang tidak punya ilmu, terutama ini media massa, semua ikut komen. Jadilah dia komentator. Ya, apa kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah taala atau Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, "Lau sakatal jahil lantahal khilaf." Andai kata orang jahil agama tidak ikut ngomong, tidak ikut komentar, niscaya perbedaan dan perselisihan itu tidak ada. Cuma masalahnya sekarang semua ikut komen, semua ngomong, semua pakai sudut pandangnya. Ya subhanallah, bagaimana tidak tambah runyam dunia ini bagaimana? Ini masalah. Ya. Jadi bukan mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Akhirnya apa?
mengatasi masalah, menambah masalah. Akhirnya Ibnu Abbas datang. Ya Amirul Mukminin, amhil bidzuhur. Lambatkan sedikit salat zuhur. Saya ingin mendatangi mereka, kata Ibnu Abbas. Qala inni akhafu alaik. Ya Ibnu Abbas, kata Ali bin Abi Thalib, aku mengkhawatirkan engkau, jangan-jangan kau dibunuh. Apa kata Ibnu Abbas? Ya, inni rajulun la udhiya ahadan. Hai Amirul Mukminin, aku ini orang yang tidak menyakiti orang lain. Falabisa ahsana thiyabi, dia pakai pakaian yang bagus. Datanglah kepada orang-orang Khawarij. Bagaimana sifatnya, lihat para jamaah. Sifat mereka itu bagaimana? Aku lihat mereka itu persis seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalau melihat rajinnya salat luar biasa. Kalah salatnya kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalah salatnya sahabat. Ya, mata mereka kemerah-merahan. Kenapa? Tanda orang yang selalu bangun di malam hari. Kakinya mengeras sebagaimana kakinya unta. Kenapa? Sering sujud. Wasiyamahum ma'asiyamikum. Tidak ada apa-apanya puasa kalian wahai sahabatku dibandingkan puasa mereka. Tetapi apa? Yakhrujuna minad din aw yamruquna minad din, keluar dari Islam. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, melenceng dari Islam sebagaimana anak panah meleset dari sasarannya atau keluar dari busurnya. Setelah salam, ya, datanglah, dipersilahkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ji'tukum min indi ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihim nazal al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilihi minkum wa laysa fikum minhum min ahadin. Saya ini datang dari anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib. Dari sahabat, aku ini utusan sahabat. Kepada sahabat turunnya Al-Quran, dan mereka yang lebih tahu tafsirnya daripada kalian. Ini loh para jamaah, pentingnya tafsir sahabat itu loh. Pentingnya fahamus salaf, pemahamannya sahabat itu di sini kelihatan ini. Maka Syekhul disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa hal kharajatil khawarij wa i'tazalatil mu'tazilah wa rafadatir rawafid illa bisababit ta'wilil fasid. Tidaklah khawarij menjadi khawarij, mu'tazilah menjadi mu'tazilah, rafidah menjadi rafidah, melainkan karena ta'wil, tafsir yang rusak. Di sini Ibnu Abbas menegaskan, jadi pelajaran penting para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Aku ini datang dari para sahabat Nabi, kepada mereka Al-Quran turun, mereka lebih tahu tafsirnya daripada kalian. Dan satu pun kalian ini tidak ada anggota sahabat. Satu pun di antara kalian ini tidak ada sahabat. Satu pun tidak ada. Dan ini sejarah akan mencatat bahwasanya orang-orang Khawarij ini tidak ada ulama yang dikenal oleh kaum muslimin, tidak ada. Kalau diulamakan oleh mereka, iya. Kenapa? Gampang jadi ulama. Bagaimana? Masuk penjara sekian tahun, keluar ulama mujahid. Allahu Akbar. Jadi bukan yang putih rambutnya baca kitab, ulama. Ini perlu diperhatikan para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sejarah. Ya, apa kata para ulama? Kadzabu alaina fasta'anna alaihim bitawarikh. Mereka berdusta atas nama kita, kita lawan mereka pakai sejarah. Sejarah para jemaah, hak belajar sejarah penting, ya, supaya kita tidak bisa dibohongi oleh orang. Ini sejarah. Akhirnya Ali bin Abi sahabat Ibnu Abbas bertanya kepada mereka, apa yang kalian keluhkan, yang kalian kritisi terhadap Ali bin Abi Thalib, yang kalian kritisi terhadap para sahabat? Yang kami kritisi ada 3.
Pertama, hakamur rijal. Mereka telah menjadikan manusia sebagai hakim, sementara hukum itu hanya Allah. Ya Allah hakim, manusia nggak boleh. Satu. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib tidak mau mengatakan dirinya Amirul Mukminin. Ya kalau bukan Amirul Mukminin, Amirul Kafirin. Ya, kalau bukan Amirul Mukminin berarti apa? Amirul Kafirin. Baik. Yang ketiga, waktu perang, ya, perang Siffin atau perang Jamal, perang Siffin begitu, mereka perang walam yasbu. Kok tidak ada tawan menawan? Tidak ada tawanan perang. Sudah habis? Sudah. Saya akan jawab satu persatu. Tapi kalian rujuk apa tidak? Kalian rujuk apa tidak? Inilah adab dialog itu para jamaah. Jadi bukan masing-masing akan mempertahankan pendapat. Masing-masing mencari yang hak. Kalian rujuk apa tidak? Iya, kami akan rujuk. Yang pertama, kalian mengatakan hakamur rijal. Mereka telah menjadikan manusia sebagai hakim. Coba tengok apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran tentang wanita yang terjadi cekcok dengan suaminya. Wanita terjadi nusyuz, mulai tidak taat kepada suami, maka suami memberikan pelajaran. Pertama, nasihat, fa'idhuhunna, nasihati. Yang kedua, ya, wahjuruhunna fil madaji, jangan barengi dia tidur. Kemudian pukul dia. Semua tidak mempan, maka apa? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus hakim dari pihak laki, utus hakim dari pihak perempuan. Mana lebih mulia? Darahnya kaum muslimin atau darah haidnya wanita? Nah, mana lebih mulia? Ya, lebih mulia darah kaum muslimin. Sini masalah perempuan, masalah darahnya, ya, masalah wanita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kirim hakim dari pihak laki, hakim dari pihak perempuan. Apa ini tidak layak untuk menjadikan manusia sebagai hakim? Kalian tobat? Iya, kami rujuk mereka. Yang kedua, kalian mengatakan Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya Amirul Mukminin. Dan kalian katakan Amirul Kafirin. Baik, mana lebih mulia, Rasul atau Ali bin Abi Thalib? Rasul. Coba lihat dalam Sahih Bukhari. Waktu peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah. Apa kata Nabi menulis surat, disuruh oleh Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib menulis, disuruh oleh Rasulullah SAW. Hai Ali, catat. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah. Min Muhammad Rasulillah. Dari Muhammad utusan Allah. Begitu dibaca oleh orang-orang kafir Quraisy, ya Muhammad, kalau kami tahu engkau itu Rasulullah, nggak mungkin kami melarang engkau masuk Mekah. Ganti Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mendengar syarat itu, Ali nggak mau menghapus. Ali, hapus Rasulullah, katakan Muhammad bin Abdullah. Katakan Muhammad bin Abdullah, hapus dia. Ali nggak mau hapus. Akhirnya Nabi nggak bisa membaca, nggak bisa juga menulis. Nabi tanya, mana dia yang kata-kata Rasulullah itu? Kata, ini dia. Nabi yang gosok dengan tangannya sendiri. Kalian rujuk? Iya, kami rujuk. Yang ketiga, mereka perang tetapi kok tidak ada tawanan perang. Apa kata Ibnu Abbas? Apa kalian sanggup untuk menawan ibu kalian? Siapa? Aisyah. Dan Aisyah tidak ada tujuan perang. Aisyah ingin mendamaikan. Tetapi apa pihak ketiga yang bermain? Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Apa rela kalian tawan ibu kalian? Kalau katakan iya, kafartum, kalian yang kafir sekarang akan menghalalkan istrinya Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Sementara istri Rasul, ibu kita sepanjang masa, yang haram untuk dinikahi oleh siapapun sepeninggal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang namanya budak boleh digauli apa tidak? Ya digauli, halal. Nah, sekarang kalian tahu ibu kalian kafir kalian. Kalian tobat? Iya, kami tobat. Kembali ya 4.500 ya, tinggal hanya beberapa orang saja, atau 2.500 tinggal beberapa orang saja. Bayangkan. Jadi dalam sejarah yang memulai pertama pengkafiran tanpa hak, tanpa dalil adalah siapa? Al-Khawarij. Qala Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala berkata, ajma'atil khawariju ala ikfari Ali bin Abi Thalib. Sepakat Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Bayangkan para jemaah, sepakat Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. An hakama, gara-gara Ali menunjuk hakim. Wahum mukhtalifun, dan mereka berbeda pendapat. Hal kufruhu syirkun amla, apakah kafirnya Ali itu syirik atau tidak? Wa ajma'u ala anna kulla kabiratin kufrun illa najdan fa innaha la taqulu dzalika. Dan sepakat mereka, siapapun yang berbuat dosa besar kafir. Sepakat mereka, siapapun yang berbuat dosa besar maka ini hukumnya kafir, kecuali an-najdan minal haruriyah. Tayyib. Inilah dia dalam sejarah yang pertama melakukan pengkafiran tanpa hak adalah Al-Khawarij, dan ini telah disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi mengatakan, sayakhrujuna qaumun aw sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman. Akan keluar suatu kaum di akhir zaman, sufahaul ahlam, bodoh, hudatsaul asnan, muda. Maka ini hati-hati nih para jemaah yang sering kena pemikiran Khawarij ini anak-anak muda. Kalau sudah mulai belajar harokah pergerakan, hati-hati. Bukan belajar kitabullah, belajar sunnah, belajar tauhid, belajar pemahaman sahabat, pemahaman salaf, insya Allah selamat. Selalu berhubungan dengan ulama-ulama besar, insya Allah selamat. Tapi kalau sudah mulai sirriyah, ya, pertemuan sembunyi-sembunyi, pergerakan bawah tanah, atas tanah, hati-hati para jemaah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, idza ra'aita qauman yatanajawna fi syai'in min umuri dinihi dunal 'ammah fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah. Kalau kalian melihat suatu kaum berbicara tentang agama sembunyi-sembunyi, tutup pintu, ya, tutup jendela, pertemuan terbatas, ya, maka apa? Ini perlu disangsikan agamanya. Hati-hati, ya, hati-hati. Nah, adapun dakwah yang hak, apa kata Nabi SAW? Ya, al-Islamu alaniyah. Islami terang-terangan. Islami terang-terangan. Nah, dakwah yang hak ini tidak boleh kita sembunyikan, harus terang-terangan. Bila perlu seluruh akan menyaksikan dan mendengarkan, tapi ternyata apa? Nggak datang juga ngaji. Allahu musta'an. Baik, ini yang pertama. Kemudian berikutnya, siapa juga dalam sejarah yang melakukan takfir pengkafiran? Dikatakan faqan al-khawarij hum awwalu man urifa fil ummati bitakfiri bidzunub. Dalam sejarah, kelompok yang pertama kali dikenal mengkafirkan gara-gara perbuatan dosa adalah Khawarij. Wa takfir ahlul Islam bighairi haq, mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak.
lakinnahu lam yabqa mahsuran fihim, tetapi sikap pengkafiran serampangan ini tidak terbatas pada mereka saja. Bal syarakahum fi dzalika Rafidhah, tetapi ikut serta juga di dalamnya siapa? Rafidhah, Syiah. Alladzina hum syarrun minhum fit takfir, yang lebih buruk lagi dari Khawarij dalam mengkafirkan, lebih dahsyat lagi. Haitsu kaffara Rafidhatu khiyaral ummah. Kenapa dikatakan pengkafiran Rafidhah lebih buruk dari Khawarij? Karena Rafidhah mengkafirkan khiyaral ummah, manusia terbaik dari umat ini. Siapa itu? Hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat. Namun aneh para jamaah, sungguh aneh tapi nyata. Apa yang kita lihat di Indonesia ini, ya, yang mengkafirkan Rafidhah, kita yang dituduh takfir. Ya, ini namanya maling teriak maling. Ya, maling teriak maling. Coba antum lihat. Ya, dan pasti antum sudah baca di media massa bagaimana Syiah yang ada di Indonesia ini menuduh siapapun yang mengkafirkan Rafidhah atau menyesatkan Rafidhah dianggap apa? Takfiriyun katanya. Ya, takfiri Wahabi katanya. Ini namanya maling teriak maling. Ahlus Sunnah, adakah yang mengkafirkan sahabat? Gak ada, nol. Ya. Ahlus Sunnah, adakah yang mengkafirkan dan membenci keluarga Nabi? Nol. Baik, bicara Rafidhah, adakah yang mengkafirkan sahabat? Hah? Mereka yang paling jahat. Dikafirkan Abu Bakar, dikafirkan Umar, dikafirkan Utsman, dikafirkan seluruh sahabat. Yang selamat hanya 5 orang atau 6 orang saja. Perlu kita belajar dari para jamaah. Kita harus bangun, melek, ya, sehingga hilang statement ungkapan-ungkapan orang-orang yang punya tujuan di belakang dan semisalnya apa? Oh, kita hanya beda mazhab fikih. Ya, adapun kita itu sama saudara kita semua. Ini adalah menikam kita dari belakang nih para jemaah. Panutan kita setelah Rasulullah SAW mereka kafirkan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, wa'taqadu riddatahum bitarki wilayati Ali, dan mereka meyakini sahabat itu murtad karena sahabat tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Jadi seharusnya yang naik setelah Rasul siapa? Menurut mereka adalah Ali. Abu Bakar, Umar ini apa? Merampas. Sebagaimana dibawakan dalam kitab mereka sendiri, Kitabul Kafi, yang merupakan kitab mereka yang paling sahih, yang paling terpercaya menurut mereka. Dan ini sama seperti Sahihul Bukhari di kalangan Ahlus Sunnah. Dari Abu Ja'far dalam sangkaan mereka, annahu qala, dia berkata, kana nasu ahla riddatin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalatha. Bayangkan ini ucapannya. Manusia sepeninggal Nabi semuanya murtad kecuali 3 yang tidak murtad. Siapa itu? Katanya Al-Miqdad ibn al-Aswad. Kenapa? Miqdad ini budaknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa? Abu Dzar al-Ghifari. Kemudian siapa? Salman Al-Farisi. Ini aja gak kafir, sisanya kafir semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis waktu? Masuk waktu Isya. Hakikatnya para hadirin, ya, tapi kalau kita berbicara masalah ini panjang. Namun apa? Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa diambil semua, ya jangan tinggalkan separuhnya. Ya, kita tahu, kita harus jawab. Ya, kita punya hak jawab, menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah takfir. Mereka wasat, mereka adalah pertengahan karena berdiri di atas dalil. Ini masih baru 2 kelompok yang kita sebut
ya orang-orang yang pertama atau kelompok yang pertama melakukan pengkafiran serampangan tanpa dalil. Wallahu taala ala wa alam. Nanti kita lanjutkan selesai Isya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada bagian kedua ini kembali kita melanjutkan sejarah permulaan pengkafiran di tengah umat tanpa dalil. Kelompok yang pertama adalah Al-Khawarij. Kemudian masuk yang lebih parah lagi siapa? Ar-Rafidhah. Baik. Yaqul al-Mufid, tokoh Syiah berkata, al-Mufid ini ulama besarnya Syiah. Dia membawakan ijma'nya Rafidhah mengkafirkan sahabat. Bayangkan. Jadi ijma' mengkafirkan sahabat. Dia mengatakan apa? Wattafaqatil imamiyah. Sepakat Syiah Imamiyah, Imam 12 yang ada di Indonesia ini para jemaah. Ya, sektenya. Waz-Zaidiyah, Syiah Zaidiyah yang banyak di Yaman. Wal Khawarij ala anna nakithin wal qasitina min ahli al-Basrati wasyami ajma'in. Ya, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang zalim dari kalangan ahli Basrah, Irak, ahli Syam, Suriah dan sekitarnya, kuffar, mereka itu semua kafir kata mereka. Dhullal, sesat, mal'unun, terlaknat, biharbihim amiral mu'minin, karena memerangi amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib. Wa annahum bidzalika finnari mukhalladun, mereka itu kekal di neraka selama-lamanya. Ini katanya ulama Syiah mengkafirkan siapa? Para sahabat. Ini dibawakan dalam kitab Awailul Maqalat halaman yang ke-45. Maka Ar-Rafidhah, kelompok Rafidhah, asyaddu ahlil bid'ah fit takfir, kelompok ahli bid'ah yang paling keras dalam mengkafirkan. Fahum yukaffiruna kulla mukhalifihim, siapa saja yang menyelisihi mereka dikafirkan. Walidha hum yukaffiruna ammatal ummah, oleh karena itu mereka mengkafirkan seluruh umat, dari sahabat, tabi'in, ulama-ulama. Tidak ada takutnya sedikit pun, tidak ada kehati-hatiannya sedikit pun. Wa hadza masyhur, dan ini terkenal di kalangan orang-orang yang mengetahui akidah mereka dan mengakui atau dan meneliti kitab-kitab mereka. Inilah dia yang pertama yang disebut oleh para ulama kita, atau kelompok yang kedua, yaitu Ar-Rafidhah. Baik. Kemudian berikutnya at-takfir fil asril hadits wa masadiruhu, pengkafiran serampangan tanpa dalil di zaman modern ini. Kalau itu kita berbicara zaman lampau. Sekarang zaman modern, wa masadiruhu, dan apa sumber-sumbernya. Telah terjadi dan tersebar pengkafiran di zaman ini di mana-mana. Yafuku ma kana alaihi fil usuril madiyah, lebih hebat lagi dari zaman dahulu. Sumber yang paling nyata dan sebab-sebab yang membawa kepada tersebarnya pengkafiran di tengah kaum muslimin di zaman ini, ya, yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam Islam. Siapa itu? Ba'dal jama'at ad-da'awiyah,
sebagian kelompok-kelompok dakwah modern allati lam tansha' al sunnah, yang tidak dibangun dan berdiri di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal tatakhabbatu fil bid'ah wad dhalalat, yang tenggelam dalam perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dan kesesatan dalam agama ini. Imma li su'i qasdi al-qa'imin alaih, kemungkinan disebabkan karena tujuan yang tidak baik. Wa imma li jahlihim bid-din, atau karena mereka jahil tentang agama. Fakana min nataji, hasil dari kelompok-kelompok itu ya, min tilkal kutub al-musammah, mereka menelurkan dan menghasilkan kitab-kitab, buku-buku yang terkenal dengan nama al-kutubul fikriyah, kitab-kitab yang berkaitan dengan pemikiran modern yang telah merusak akidah kaum muslimin, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Maka mereka memandang al-mujtama'at al-islamiyah, masyarakat Islam modern ini adalah masyarakat jahiliyah, masyarakat kafir yang membuang Islam di belakang punggung mereka. Ini anggapannya dari kitab-kitab itu, statement-statement yang muncul dari kitab-kitab pemikiran modern ini. Dianggap tidak ada yang selamat dari kekafiran sama sekali. Pemimpinkah, rakyatkah, laki-lakikah, wanitakah, tua, muda, kecil, besar, ini adalah sumber pengkafiran di zaman modern ini. Lalu dikatakan, walastu bisadadil hasr, saya tidak membatasi, kata penulis, walat tawassu, tidak juga memperlebar, memberikan contoh yang terdapat di dalam kitab-kitab pemikiran modern ini, ucapan-ucapan yang mengkafirkan masyarakat Islam modern secara menyeluruh tanpa terkecuali. Saya bawakan dari sebagian bukti-bukti yang terdapat di dalam kitabnya Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala, karena dia al-imamul mu'azzam, tokoh yang diagungkan di kalangan ikhwanul muslimin dan orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ikhwanul muslimin, dan kitabnya sangat banyak tersebar dan memiliki pengaruh terutama di kalangan kampus-kampus, di kalangan muda-muda yang dilakukan rekrutmen di setiap kampus, ya, sehingga sebagian kaum muslimin yang faham sunnah pun kadang-kadang terbawa arus ini, para jamaah. Kenapa? Modalnya modal semangat. Ya, ini hanya satu dari sekian banyak. Karena apa? Wa illa fakutubul ikhwan, ya, kitab-kitabnya ikhwanul muslimin mali'atun, penuh dengan ungkapan-ungkapan pengkafiran terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan masyarakat kaum muslimin di zaman ini, para jamaah. Tayyib, mana contohnya? Kitab Sayyid Qutb yang berjudul Ma'alim fit Thariq. Dia mengatakan rahimahullah, semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni beliau. Beliau telah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah memaafkannya. Kesalahannya tetap harus dijelaskan, ya, pemikiran harus tetap dijelaskan. Dia sudah menuju Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla maafkan kesalahannya. Tapi kesalahan yang tersisa, yang tercatat dan membuahkan hasil yang pahit bagi umat harus dijelaskan. Tidak bisa kita diam. Baik, apa kata beliau? Wal mas'alatu fi haqiqatiha, permasalahannya adalah hiya mas'alatu kufrin wa iman, masalah kafir dan iman, masalah syirik dan tauhid, masalah jahiliyah dan Islam. Wa hadza ma yanbaghi ay yakuna wadhihan, ini harus jelas. Innan nasa, ini dia, sesungguhnya manusia laisu muslimin kama yadda'un, enggak ada yang Islam.
sebagaimana pengakuan mereka. Wahum yahyawna hayatal jahiliyah, mereka menghidupkan kehidupan jahiliyah. Wa idza kana fihi man yuhibbu an yakhda'a nafsahu aw yakhda'a al-akharin fayaqtaqid anna al-islam mungkin an yastaqim ma'a hadhil jahiliyah. Kalau ada di antara mereka yang ingin menipu dirinya atau menipu orang lain, lalu dia meyakini Islam mungkinkah akan lurus bersama masyarakat jahiliyah, falahu dzalik, silahkan katanya. Walakin in khida'ahu aw khida'ahu la yughayyiru min haqiqatil waqi' syai'a. Tipuan-tipuan yang dilakukan itu tidak merubah hakikat apapun. Laisa hadza islaman wa laisa haula muslimin. Ini sekarang ini bukan Islam dan mereka bukan muslimin. Ini dalam kitab Ma'alim fit Thariq halaman 158. Kemudian beliau juga rahimahullah berkata dalam kitabnya Dhilalul Quran pada jilid kedua halaman 1057, Inna zamana aw laqad istadara az-zamanu ka hayatihi yauma jaa hadzal din bila ilaha illallah. Masa ini bergulir sebagaimana Islam tiba yang membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Faqad irtaddatil basyariyah, manusia sekarang sudah murtad ila ibadatil ibad ila jawril adyan, menghamba kepada hamba, menyembah hamba dan menuju jawril adyan, kezaliman agama. Wa naqasat an la ilaha illallah, mereka meninggalkan la ilaha illallah. Al basyariyatu bi jumlatiha, manusia secara umum, bima fiha ulaika alladzina yuraddiduna alal ma'adzin, termasuk yang melantunkan azan di menara-menara. Fi masyariqil ardi wa magharibiha, timur maupun barat, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bila madlulin wala waqi, mereka tidak tahu isinya dan tidak tahu kenyataannya. Wa haula athqal itsman, yang mengucapkan la ilaha illallah itu lebih besar dosanya dan lebih dahsyat azabnya hari kiamat. Li'annahum irtaddu ila ibadatil ibad, karena mereka murtad, telah menghamba atau menyembah hamba, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk, wa mim ba'di an kanu fi dinillah, setelah mereka berada di atas agama Allah. Ungkapan lain dalam kitab Dhilalul Quran jilid keempat halaman 2122, innahu laisa ala wajhil ardil yaum daulatun muslimah, kata dia, di muka bumi ini hari ini tidak ada negara Islam, padahal negara tauhid tegak di Mekah, di Arab Saudi. Bayangkan para jemaah, tidak ada negara Islam katanya. Wala mujtama'un muslim, enggak ada juga masyarakat Islam. Qaidatut ta'amuli fihi hiya syariatullah, yang pondasi mereka muamalah syariat Allah, wal fiqhal islami, dan fikih Islam, dan yang lainnya dari ungkapan-ungkapan tersebut. Baik, oh ini kan ahlus sunnah yang menukil ini. Baik, kita katakan wa qad i'tarafa, dan telah diakui oleh ba'du kibari zu'ama al-ikhwan, tokoh-tokoh besar ikhwanul muslimin, ya, mengakui bahwasanya Sayyid Qutb ini tokoh pengkafiran. Ini apa namanya? Wa syahida syahidun min ahliha. Ya, ini namanya orang kampung yang ngasih tahu, sama-sama satu kampung. Ya, atau istilahnya lebih dalam lagi apa? Orang satu rumah, satu atap. Siapa itu? Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Siapa yang tidak tahu Yusuf Al-Qaradawi? Sekarang ini para jamaah ketua ulama dunia katanya. Apa katanya? Dia berkata ini, fi hadhil marhalah zaharat kutubus syahid Sayyid Qutb. Dalam fase ini telah muncul kitab-kitabnya Syahid Sayyid Qutb. Padahal yang namanya memponis orang syahid enggak boleh loh. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW telah menyebutkan tentang orang yang
membunuh orang-orang kafir, sahabat mengatakan beruntunglah dia masuk surga. Apa kata Nabi? Dia di neraka. Sahabat nggak mungkin menolak sabda Rasul, justru diteliti, ternyata benar orang yang berjihad ini luka, tidak sabar, sakit, akhirnya dia bunuh diri. Nah, siapa yang jujur ini? Rasulullah SAW. Maka Imam Al-Bukhari berkata, bab tidak boleh mengatakan fulan syahid, nggak boleh, tetapi kita berkata, Pak, mudah-mudahan mati syahid. Baik. Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkata, nasallallahu lana wa lahul hidayah, ya, di fase ini telah muncul kitab-kitab Sayyid Qutb allati tumathilul marhalatal akhirah min takfirihi, yang ini merupakan apa? Garis terakhir atau fase terakhir dari pengkafirannya. Wallati tandahu bi takfiril mujtama, yang nampak sekali mengkafirkan masyarakat. Wa ta'jilid da'wah ila nizamil islami bi fikrati tajdidil fiqh wa tatwirihi wa ihya'il ijtihad wa tad'u ila al-uzlah wasyu'uriyah anil mujtama'. Jadi intinya pada pembukaan ini dikatakan bahwasanya kitab-kitabnya Sayyid Qutb ini fase terakhir dari pengkafiran sudah. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan, oh itu kan dulu Sayyid Qutb mengkafirkan, belakangan enggak lagi, inilah Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkata fase terakhir pengkafiran. Baik, sekarang kalau ada mengatakan, oh ini kan pengkafiran secara umum. Kalau pengkafiran secara umum, kenapa dikatakan tidak ada masyarakat Islam? Berarti apa? Habis. Tidak ada negara Islam. Selesai. Baik. Kemudian Farid Abdul Khalid berkata, ya, al-mahna fi ma sabaq ila anna nash'ata fikri takfir bada'at baina syababi ba'd al-ikhwan fi sijnil qatatir. Kita melihat sebagaimana yang telah lalu, awal pemikiran pengkafiran tanpa hak ini muncul di tengah-tengah pemuda kaum ikhwanul muslimin ketika mereka berada di dalam penjara di akhir al-khamsina 1905 berapa? 50-an 1950-an wa awal sittina di awal 1960 wa annahum ta'atharu, mereka terpengaruh bi fikri syahid Sayyid Qutb wa kitabatihi, terpengaruh dengan kitab-kitabnya, pemikirannya Sayyid Qutb, wa akhadhu minha annal mujtama' fi jahiliyah, dari sana mereka mengambil bahwasanya masyarakat ini masyarakat jahiliyah, wa annahu qad kaffara hukamahu, dan mengkafirkan pemimpin-pemimpin, tanakkaru li hakimiyatillah bi'adamil hukum min bi'ama anzalallah, yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahkumuhu, dan dikafirkan pula rakyatnya semuanya. Salim Al-Banhasahawi, kemudian Ali Jarisha, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh ikhwanul muslimin, semua mereka mengakui para jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kok bisa muncul pemikiran takfir serampangan? Apa sebabnya? Poin yang kedua dan terakhir. Asbab sangat banyak, tapi yang paling nyata apa? Al-jahlu bid-din. Pertama, jahil tentang agama. Agama yang hak. Agama yang dibangun di atas dalil Al-Kitab was Sunnah ala fahmi salaf. Ini lagi yang penting. Ala fahmi sahabat, dengan pemahamannya generasi terbaik dari umat ini, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang direkomendir oleh Allah dan direkomendir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ittiba'ul hawa wal i'rab anil nusus, mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari nusus dalil. Baik, bukankah yang mengkafirkan pakai dalil, tetapi menurut otak sendiri, bukan dengan pemahamannya para sahabat,
bukan dengan tafsirnya para sahabat. Sebagaimana kita melihat kisah Ibnu Abbas yang menekankan kepada Khawarij, mereka sahabat lebih faham tafsir Al-Quran daripada kalian, karena kepada mereka turunnya Al-Quran. Maka Ibnu Umar berkata, kenapa Khawarij mengkafirkan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tanpa ada perincian, mutlak dikafirkan? Ahlus Sunnah memperincikan. Apa kata beliau? Intalaqu ila ayatin nazalat fi ahlil kitab faja'aluha fil muslimin. Orang-orang Khawarij ini berangkat mengambil ayat yang diturunkan kepada ahlul kitab, diletakkan kepada kaum muslimin. Baik. Maka mengikuti hawa nafsu, berpaling dari nusus, ini adalah asbab munculnya pengkafiran serampangan. Yang ketiga, at-ta'wilul fasid, tafsir yang rusak. Ini tafsir ini yang paling berbahaya para jamaah. Betapa banyak orang melariskan penyimpangannya pakai dalil loh. Maka murid-murid terkesima, terkecoh, terpengaruh mengatakan, loh kita dipakai dalil juga. Subhanallah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Tidak ada setelah kebenaran melainkan pasti kesesatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, talbisus syaitan, gangguan syaitan. Buktinya apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Khawarij setelah diperangi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Bu'san lakum, celaka kalian. Laqad darrakum man gharrakum, kalian kena mudarat gara-gara orang yang mempengaruhi kalian. Faqalu ya Amirul Mukminin man gharrahum, hai Amirul Mukminin, siapa mempengaruhi mereka? Qala syaitan, yang mempengaruhi mereka adalah syaitan. Wa anfusun bisu ammaratun, kemudian jiwa yang jahat yang mendorongnya untuk berbuat demikian. Maka lihat para jamaah, sampai saat ini tidak begitu lama kita lihat di Saudi, apa? Seorang anak membunuh ibunya, seorang anak membunuh bapaknya, seorang anak membunuh saudaranya. Kenapa? Tidak berbaiat kepada ISIS. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia diantara sebab-sebab yang terpenting mengakibatkan orang menyimpang dalam bab ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal 10 menit, ada pertanyaan di sini. Ustaz, saya seorang pengajar di sekolah SD. Dalam satu pekan harus berpakaian adat. Apakah termasuk tasyabbuh? Ya, hatta tidak ada hubungannya dengan persembahyangan mereka. Pertama, kalau itu pakaian merupakan simbol dari agama, iya kita katakan tasyabbuh. Simbol agama tasyabbuh. Tapi kalau dia pakai, orang Sasak juga pakai, orang Jawa juga pakai, muslimin pakai, maka apa? Gak ada masalah. Tapi kalau itu kekhususan, ini adalah bentuk tasyabbuh. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Apakah kita harus selektif dalam memilih ustaz supaya tidak terpengaruh dengan pemahaman takfir? Harus para jemaah. Ya, loh saya nih kan baru ngaji, bagaimana mau tahu? Ya, kita dengar, kita baca, kan kita punya akal. Kemudian kita punya Rabb, minta hidayah. Siapa yang menunjuki kepada jalannya Rasul, kepada jalannya salafus saleh, bukan mengajak kepada kelompok atau mengajak kepada ustaz, loyalitas kepada kelompok, loyalitas kepada ustaz. Kalau bukan seperti itu, yang mengajak semata-mata kepada sunnah, ikuti dia.
Wa hakadha wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mohon dijelaskan taubat seorang yang murtad yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Apakah dapat diimplementasikan pada saat ini di dalam negara Islam? Pertama, kita katakan bahwasanya negara Islam dan negara itu kafir, ini hakikatnya adalah hukumun thari, disebut oleh para ulama kita. Apa arti hukumun thari? Ini hukum yang sifatnya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Ditegakkan azan, nikah, haji, salat, zakat, puasa, yang dominan adalah syariat Islam, maka itu dikatakan apa? Islam. Dengan kekurangannya, bukankah kita mengetahui dalam Islam bahwasanya orang-orang kafir zimmi yang di bawah kekuasaan kaum muslimin, negara itu dikatakan negara Islam para jamaah. Maka menghukumi suatu negara Islam atau tidak, ini adalah sifatnya thari. Apa artinya? Ini emergensi. Jadi kembali kepada apa yang ada di tempat tersebut. Ketika syariat tegak, dikatakan dia Islam. Ketika syariat tidak tegak, maka dia dikatakan bukan negara Islam, meskipun ada orang Islam di dalamnya. Wa hakadha wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Dan ini ada satu kitab bagus ditulis oleh Dr. Khalid Al-Ambari, ya, Al-Hukm Al-Qawanin Al-Wad'iyyah wa Atharuha, ya, hukum-hukum dunia atau hukum-hukum modern atau hukum-hukum buatan manusia dan dampaknya terhadap suatu negara. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap kaum muslimin yang saling mengkafirkan? Bukan hanya dari kalangan awam saja, namun dari kalangan yang juga sering, ya, kalangan kita juga, ya, sering. Mohon nasihatnya. Pertama, urusan mengkafirkan urusannya Allah dan Rasulnya yang diturunkan oleh para ulama. Kita ini para jamaah nggak bisa main kafirkan. Kenapa? Karena mengkafirkan ini kalau tidak cukup bukti akan kembali kepada siapa? Kepada diri kita. Maka hati-hati dalam takfir para jamaah. Ya, ini bukan ranah kita, ini ranahnya para ulama. Mereka yang akan mempraktikkan, akan menurunkan fulan kafir atau tidak. Ya, syaratnya ditegakkan, penghalang-penghalangnya hilang. Maka kita harus waspada, jangan masuk bukan pada keahlian kita, bukan pada bidang kita. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Afwan Ustaz, teman kantor muslim perempuan, hanya kita berdua yang muslim, yang lain non Islam, tapi orangnya selalu mengolok-olok Islam padahal dia sendiri Islam. Itu dilakukan di depan teman-teman kafir. Apa yang harus saya lakukan? Diam atau membela diri? Karena teman ini ilmu agamanya tidak ada. Kalau sudah tidak ada, ya harus kita jelaskan. Ya, harus dijelaskan. Islam harus dibela para jemaah. Ketika kita mampu membela, kita membela. Ya, dan kita jelaskan kepada orang-orang luar Islam, inilah Islam. Cuma masalahnya sekarang pandangan orang terhadap Islam itu negatif, bukan positif. Kenapa? Yang beredar bukan Islam yang sebenarnya. Kalau Islam yang sebenarnya, lihat bagaimana sejarah di Eropa, bagaimana sejarah di negeri Barat, di awal-awal Islam, di zaman kekhalifahan, di zaman Islam tegak, tauhid tegak, sunnah tegak. Mereka berharap orang Islam itu tidak keluar dari negara mereka. Cuma masalahnya sekarang yang nampak ini bukan ajaran Islam yang sebenarnya. Maka udah dengar namanya saja sudah hobi. Allah Ta'ala a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang mengupload foto-foto bersama perempuan yang bukan mahramnya di Facebook? Ini adalah musibahnya Facebook. Maka kita katakan pertama, andai kata kita harus, saya pakai para jemaah, tapi saya pakai dakwah.
Dan teman saya pilih yang laki saja, perempuan gak boleh berteman. Kemudian ada yang macam-macam, remove aja, buang. Ya. Jadi kembali kepada kita punya ilmu apa tidak? Ya, saya pakai, ya, dan saya manfaatkan dakwah hatta di mana-mana saya live-kan. Saya nulis atau saya berdakwah seperti ini. Kenapa? Nanti kalau orang memanfaatkan yang kita katakan 80% rusak semua, ya kita ini yang 20% itu memperbaiki. Dan pasarnya ini apa? Anak muda pada jamaah. Kita harus selektif. Ya. Jangan berteman dengan perempuan. Ya. Kemudian yang aneh-aneh orangnya buang aja. Selesai. Ya, punya teman cukup hanya berapa orang saja. Ada sarana kita menyampaikan. Bahkan apa fanpage yang lebih luas lagi jangkauannya, hatta tidak berteman ini kita. Tapi ingat, ya, di dalam dunia maya ini ya tidak sama dengan dunia nyata. Kenapa? Di dunia maya ini semua orang kita tidak tahu literaturnya, kita tidak tahu apa basicnya. Kadang-kadang jadi ustaz semua. Ini musibah juga ini, Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Apa dan siapa itu Wahabi? Karena banyak orang mengatakan sesat, sedangkan kata Wahabi dalam bahasa dari Al-Wahhab. Pertama kita katakan ini adalah kesalahan dalam memahami sejarah. Ketika kita berbicara tentang sejarah, Wahabi ini adalah kembali kepada Abdul Wahab Rustum. Namun ada kesempatan dari penjajah Inggris ketika memasuki India. India tidak bisa takluk karena dakwah tauhid tegak di sana, maka disematkanlah Abdul Wahab Rustum Al-Batini kepada dakwahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab As-Sunni Al-Hambali. Ya, jadi adalah penjiplakan nama yang tidak baik dibawa kepada atau ditempelkan, disematkan kepada nama yang baik. Jadi ini adalah pengkaburan sejarah. Namun sekarang di akhir-akhir ini kerap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab identik disebut apa? Wahabi. Padahal apa? Tidak ada sesuatu yang baru yang dibawa oleh beliau. Apa yang dibawa oleh beliau? Dibawa juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dibawa juga oleh Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Auza'i, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Al-Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Wahab bin Al-Masri, dan ulama-ulama yang lainnya dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka para hadirin rahmat Allah SWT, ketika kita membuka bukunya, kitab-kitab para ulama kita, terutama babul aqidah, ternyata apa? Karena satu sumbernya nggak ada perbedaan. Cuma beda masa saja. Yang berbeda masanya, tapi kalau ajarannya tetap sama. Maka kita katakan bahwasanya penyematan gelar ini zulman wa jura, kezaliman dari satu sisi. Maka oleh karena itu, ya orang-orang yang ada di Arab Saudi semisalnya, ketika dikatakan kalian Wahabi katanya, taib, saya ini mengikuti hadis Rasul, apa saya Wahabi? Dan kami tidak pernah mengatakan atau mengajak umat ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita pelajari kitabnya iya. Kenapa? Karena pakai dalil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pakai dalil, kami buang. Dan kita melihat mazhab yang banyak di Saudi itu apa? Hambali. Coba mana duluan, Hambali atau Muhammad bin Abdul Wahab? Nggak ada bisa dihitung, jaraknya jauh, ratusan tahun. Bahkan mungkin hampir 1000 ya, hampir 1000-an tahun jaraknya. Tetapi apa kata pepatah Arab? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Mata yang cinta memandang yang kurang pun akan tertutup. Walakin aina sukhti tubdil masawi. Tetapi mata yang tidak suka memandang yang tidak ada kurangnya dibuat menjadi kurang. Kita insaf para jemaah. Ya, kita tidak ambil Syekhul Islam bin Taimiyah, kalau dia salah kita tidak ambil. Ya, siapapun kita tidak ambil. Maka di sini kita dituntut sebagai umat, sebagai murid cerdas, cerdik, pelajarin dalil supaya kita terikat dengan dalil. Maka para ulama kita menasihati, ya, sampaikan kepada umat qala Allah, qala Rasulullah. Jangan ikat umat dengan ulama.
Nah, ulama itu lil istishhad, sebagai penguat. Ini loh kata ulama Syafi'iyah, ini loh kata ulama Hambali, ini loh kata ulama Maliki, bahwasanya akidah ini adalah akidah Quran, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi umdah patokan adalah dalil. Maka hendaklah kita belajar dalil, dan kita dituntut belajar bahasa Arab, ya, supaya bisa baca. Wahai, saya kira demikian para hadirin. Sudah pas setengah 9. Insyaallah besok kita lanjutkan di Musalla Al-Ghurabat di Pasar insyaallah, yaitu bersabar di musim fitnah. Dan terus belajar para hadirin, belajar, sibukkan diri dengan ilmu ini, jangan sibukkan diri dengan yang lain. Ya, sibukkan diri dengan ilmu. Niscaya Allah Azza wa Jalla memberkahi apa kita ambil ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.